sebentar ya, nunggu satu lagi Kak Rizky gabung. Halo, Halo Kak, halo, gimana kabarnya? ya baik. Eh, Sehat. Halo. Denger gak suara Yofi? Oh, udah, dengar. Udah dengar. Oke. Kakak jadi moderatornya ya? Halo semuanya. Boleh, Udah, Halo semuanya. mungkin bisa dibuka Kak. Udah? Hmm? Oke, siap. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Pradana. Di sini saya sebagai moderator untuk bincang-bincang malam ini ya, Kak ya. Ya, di Ya. sini saya juga bersama Kak Yofi. Kak Yofi ini sebagai ini ya mahasiswa ya, mahasiswa kedokteran ya, dan juga sebagai influencer dan juga musisi juga ya. Ya, oke. Malam kali ini kita akan membahas tentang ini ya, tentang bincang-bincang sosial yang subtemanya adalah bagaimana menggunakan media sosial sebagai media untuk berbuat kebaikan gitu ya. Ya, Oke. Mungkin materi ya. dari Gimana? aku dulu ya. Boleh, silakan. Jadi terima kasih sekali untuk event info Surabaya Peduli dan juga Ya, Skill ID. pedagang kecil. Ya, Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yofi Latina, saya mahasiswa kedokteran di Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait bincang-bincang sosial kita pada malam hari ini ya Kak ya. ya, Sebelumnya ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang baru join dan baru ya, join. yang baru bergabung. Aku ngucapin selamat datang buat kalian. Terima kasih sudah join live. Jadi untuk tema pada malam hari ini kan kita tahu bahwa gadget itu sudah marak ya Kak di masyarakat. Ya, mm, Banyak mulai dari anak-anak kemudian sampai lansia pun sudah banyak menggunakan yang namanya gadget. Nah, padahal zaman dulu sangat susah sekali untuk gadget itu hanya bisa dibeli beberapa kalangan. Sekarang tuh mulai dari anak-anak sampai usia lanjut usia pun sekarang sudah menggunakan gadget tersebut. ya, benar. Kemudian untuk fungsinya sendiri, jadi kita tahu bahwa gadget itu fungsinya untuk berkomunikasi, ya, untuk berkomunikasi. Tapi sekarang karena banyak mengalami perkembangan zaman dan mengalami perkembangan fungsi, akhirnya gadget itu bisa digunakan untuk kita bermedia sosial atau medsos. Ya, benar. Bermedia sosial. Namanya juga banyak banget ya Kak. Sekarang udah ada Twitter, udah ada Facebook, udah ada Instagram. Itu kita bisa informasi itu dari berbagai aplikasi kan, dari Google dan sebagainya. Terus kan banyak banget dari Instagram, kemudian macam-macam banget kan sekarang banyak Banyak banget. macam barek sekarang. Jadi banyak banget tempat kita bisa mengakses informasi. Nah, sedangkan di Indonesia pun merupakan salah satu negara dengan pengguna medsos terbesar di dunia. Dan kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda dalam menggunakan media sosial. Ada yang memang dia menggunakan media sosial untuk berbuat baik, tapi juga ada yang menyalahgunakan media sosial. Nah, Ya, contohnya media sosial ini bisa digunakan untuk saling bertukar informasi, kemudian kita menjalin komunikasi dengan banyak orang seperti teman baru, atau kita menjalin hubungan lagi dengan teman-teman lama seperti itu. Contohnya juga seperti orang-orang bisnis atau pengusaha yang menggunakan media sosial ini sebagai wadah untuk mereka berpromosi usaha-usahanya. promosi. Nah, kemudian contoh juga para influencer yang menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan apa namanya positif positif vibes kayak gitu kan. Terus mungkin juga contohnya dari mahasiswa kedokteran sendiri juga bisa memberikan beberapa informasi ya Kak, terkait Iya, kesehatan di lingkungan masyarakat maupun juga di seperti itu. Tapi kita juga harus tahu selain dampak dari penggunaan media sosial tersebut, itu bisa membawa dampak yang positif dan negatif. positif. Jadi dari Benar. penggunaan media sosial yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kita bisa memberikan saling bertukar informasi sama banyak orang, bahkan gak cuma di lingkungan
satu kota aja, bahkan kita bisa bertukar informasi di satu wilayah, satu negara, kemudian negara lain seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan media sosial ini sebagai media promosi, mulai dari contoh kita menjual barang, kemudian menjual makanan seperti itu. Jadi media untuk bertukar informasi juga untuk penjualan. Kemudian yang positifnya juga media untuk berdakwah, untuk menyebar. Ya, benar. Nah, kemudian untuk kelemahan sendiri, jadi medsos itu juga banyak kekurangannya. Yang pertama buat menipu orang, kemudian merugikan banyak orang, terus abis gitu membuat komen-komen negatif yang akhirnya merugikan banyak pihak, ya kan? Padahal kalau orang di komen negatif nggak mau, tapi komen negatif ke orang, kayak gitu kan? Ya. Untuk itu yang sangat merugikan banyak orang kan, komen-komentar negatif seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kan kita akan berdiskusi alfabetnya kalau keberadaan media sosial itu bisa digunakan secara bijak seperti itu kan Kak, untuk memberikan Ya, informasi, benar. kemudian mengingatkan sesama dan berhati-hati terhadap sesuatu yang buruk. Kalau dari mungkin bisa dijelaskan mungkin ya untuk Kak Rizky sendiri, karena Kak Rizky sendiri kan adalah seorang YouTuber juga, terus abis gitu Ya, yang punya pedagang kecil.id sama ya, Surabaya Peduli kan Kak. Mungkin ya, Kak cerita ini Kak untuk mungkin bisa perkenalan ya. diri dari Kak Rizky, terus bagaimana ceritanya awal-awal jadi YouTuber, terus kenapa kok memilih temanya itu berkaitan dengan tema sosial. Sosial. Oke. Perkenalan dulu ya. Nama saya Rizky Pradana. Saya asli Surabaya. Jadi awalnya itu saya bikin konten YouTube itu ya, itu nggak sengaja. Jadi awal dulu ya, singkat cerita saya berangkat kerja. Nah, setiap kali saya melewati lampu merah, itu tepatnya di daerah Panjangjiwo ya, pasti banyak yang tahu. Itu ada kakek-kakek yang jualan koran, umur 88 tahun. Itu sekitar bulan apa ya, September tahun lalu ya. Jadi setiap kali saya berangkat kerja, pasti saya beli korannya. Setiap berangkat kerja, selalu saya sempatkan beli korannya. Harga korannya cuma 5.000 sih. Cuman kalau menurut kita, koran kan sekarang udah nggak zaman itu ya. Kan kebanyakan udah pakai aplikasi yang ada di handphone gitu kan. Aplikasi untuk informasi. Jadi ya meskipun saya nggak butuh korannya, tapi coba saya membantu kehidupan dari bapak tersebut dengan membeli dagangannya. Jadi saya kasih uang lebih, ya nggak usah kembali lah pak, nggak apa-apa buat bapaknya rezeki. Jadi saya ambil korannya. Jadi korannya itu ya sempat saya baca sih, cuman saya kasihkan ke teman saya yang suka hobi baca gitu. Udah ini baca nih koran buat hiburan. Nah, di suatu saat entah kenapa saya tiba-tiba pengen foto bapak itu dari kejauhan saya foto. Setelah itu saya foto, saya posting di Instagram, tiba-tiba banyak komen yang positif, gitu loh. Setelah banyak komen positif, banyak sekali bantuan yang titip ke saya. Nah, Bang, coba deh ini bikin open donasi gitu ya. Waktu itu saya belum tahu gimana nih cara open donasi nih. Nah, suatu saat ada akun media sosial di Instagram yang namanya Saya Bati. Itu DM ke saya. Coba deh kunjungin ke rumah bapaknya atau datang ke tempat bapaknya lah. Itu membantu saya untuk open donasi. Menjelaskan, oh open donasi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh oke lah saya mengerti. Coba saya bikin open donasi. Setelah itu dari akun saya Bati juga dia bikin open donasi, saya bikin open donasi, terkumpullah sejumlah dana ya sekitar kalau tidak salah itu waktu dulu itu 6 jutaan lah. Nah waktu itu kumpul 6 juta dari akun saya Bati sendiri juga merekomendasikan cobalah dibelikan sembako dan lain-lain kebutuhan yang lainnya. Nah setelah itu saya juga ada open donasi dari donatur saya juga ada, jadi jadikan satu. Nah, setelah itu saya datang ke tempat jualan beliau. Ternyata waktu itu pas hari Minggu, ternyata beliau tidak jualan. Kebetulan lagi sedang sakit lah. Oke, saya coba cari informasi dan ketemu rumahnya. Setelah ketemu rumahnya,
kan saya bertanggung jawab untuk menyalurkan. Jadi saya mengajak teman saya yang suka videografi, aku minta tolong dong, tolong videoin aku untuk apa namanya menyerahkan donasi ini. Kebetulan teman saya juga, oke, nggak masalah, ikut. Oke. Setelah itu di videoin, setelah itu dieditin juga. Nah, kan nggak mungkin tuh saya share satu-satu video ke para donatur, kan donaturnya banyak. Ya, Jadi, oh gimana nih? Oh coba saya upload di YouTube ya. Saya bagikan linknya. Nah, kebetulan Bapak penjual koran itu ternyata dulu adalah pengawalnya Presiden Soekarno. Jadi seperti itu ya. Dan setelah setelah saya upload, ternyata viral di Surabaya. Nah, itu yang membuat konten saya itu mulai naik. Pertama kali upload langsung viral. Nah, setelah dari situ ada komen baik lah. Coba deh Mas Rizky kontennya dilanjutin lagi, kegiatan sosialnya bagus. Nah, dari situ saya oke lah bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Lama-lama ketagihan nih. Ada bikin konten seperti ini. Oke. Awal saya bikin video itu saya menampakkan wajah saya ya. Boleh dilihat nanti di channel saya. Setelah itu saya berpikir lagi gini, di mana? di Rizky Kentang kan? Ya benar, di channel Rizky Kentang. Setelah saya bikin video itu yang menampakkan foto wajah saya, kok tiba-tiba gini ya, ada pikiran, kalau saya ketemu target yang perlu yang bikin saya video itu, nggak mungkin lah saya tiba-tiba hubungin teman saya, datang ke sini tolong videoin. Nah, kan nggak mungkin tuh, kan kesibukan sendiri-sendiri ya. Ya udah deh, saya bikin konsep, saya lebih menonjolkan inilah targetnya. Jadi saya di balik layar. Jadi seperti itu. Saya lebih mengutamakan si targetnya daripada saya menampakkan diri saya. Jadi seperti itu. Setelah itu berlanjut, berlanjut, berlanjut. Respon dari teman-teman saya, teman-teman dekat, dari keluarga, teman kerja. Alhamdulillah, alhamdulillah responnya juga baik. Itu ya. Nah, setelah sampai itu berkelanjutan, berkelanjutan. Alhamdulillah channel YouTube saya udah dimonetisasi ya istilahnya ya, udah dapat pendapatan lah intinya gitu. Jadi saya juga membuat program gini, setiap subscriber saya yang nonton, kalau ada iklan udah jangan di skip lah intinya gitu. Nanti dari pendapatan itu nanti saya akan bagikan ke teman-teman yang lain, target-target yang lain. Jadi seperti itu. Jadi yang nonton itu secara tidak sadar ikut membantu mereka-mereka yang ada di jalan. Jadi seperti itu. Ada juga, saya juga bikin program borong semua. Jadi saya lebih banyak ke pedagang sih sebenarnya. Luar biasa sekali ya, Ketika Kak. pedagang, ya ke pedagang, pedagang kecil, kebanyakan sih yang usia-usia lanjut ya, tapi nggak menutup kemungkinan dan juga usia-usia yang masih muda lah. Cuman saya lebih apa ya, lebih sering ketemu itu pedagang yang usianya usia lanjut, jadi seperti itu. Jadi saya datengin di situ, saya ajak ngobrol, habis itu saya tanya-tanya, terus berbagi inspirasi untuk teman-teman viewer saya, jadi seperti itu. Jadi ya istilahnya juga saya borong dagangannya. Ini tadi jam berapa ya? Jam sore tadi jam 3 saya keliling di daerah Sidoarjo nih. Habis beli ini nih. Nah, ini Kerja ya, Kak? mainan nih. Nah, ini nih. Oke. Tahu ini apa ini? Iya, itu Nah, yang ini jual tadi dagangin yang di ya yang bunyi gini nih. Nah, ini nih. Nah, itu. eh, Tadi ketemu di daerah Sidoarjo. Kebetulan iya, tadi saya habis ke sana. Ya, ya berapa nggak tuh? borong sih, cuman satunya ini 5.000. 5.000. Yang jual ya, yang jual orang Pandaan. Orang Jadi Pandaan. setiap hari beliau dari Pandaan ke Sidoarjo. Itu. Dari Saya beli berarti 5. Nah, habis ini. Ada 5 nih. Nah, banyak kan. Jadi saya nggak mungkin bawa semuanya. Jadi kalau makanan sih mungkin bisa saya borong, saya bagi-bagikan lagi. Cuman kalau ini tadi saya beli 5 ini. Mau nggak? Saya kirim ya. bisa aja Kakak. Buat siapa, Kak? Kasihin itu Kak, ada yang daerah deket rumah Kak Rizky. Iya, biasanya sih kalau mainan gini saya kasih ke tetangga-tetangga atau ke saudara gitu.
Ini Nah, jadi gitu ceritanya. Gimana? yang borong ya? Ya, tergantung apa dulu sih. Cuman kalau mainan ini kan tadi beliaunya bawanya sekitar kurang lebih 50 lah. Jadi kalau 50 saya kesulitan bawa. Jadi ya udahlah, saya kasih inilah istilahnya uang lebih lah. Udah Pak, ini bawa, ini rezeki buat bapaknya. Jadi gitu. Jadi enggak semua bisa saya bawa. Kecuali kalau makanan kan masih bisa lah dibawa semua. Kebetulan kalau saya lagi keliling cari target itu saya kebanyakan naik motor. Jadi lebih mudah lah untuk mengakses daerah-daerah yang kecil. Kalau motor kan, kalau mobil kan kesulitannya itu cari tempat parkir ya. Ini tadi saya di pinggir jalan, jalan raya orangnya itu. Jadi kalau parkir pinggir jalan raya kan juga agak kesulitan. Biasanya kalau cari Itu. tahu jam berapa Kak biasanya Kak? Kalau cari pedagang-pedagang kecil yang di jalan raya. Uh, ya ngikut aja sih. Kalau lagi keluar pagi dapat dapat, kalau nggak dapat mungkin agak siangan. Nggak tentu sih biasanya. Kadang dapat malam juga pernah gitu. Oh, Jadi berarti waktu dulu ya sebelum ada virus corona ini ya, kerja setiap pulang kerja kadang sore pulang sekalian cari target keliling. Biasanya kan saya pulang dari jalan apa kantor ke ini ke A ke B, rutenya itu aja. Jadi setelah saya bikin konten sosial ini saya putarnya jauh dulu cari. Alhamdulillah dapat satu dua gitu. Ya, kenapa Kakak tertarik milih tema yang berkonten sosial Kak? sosial. Kalau saya sendiri sih emang dari kecil sudah suka sih dengan kegiatan sosial sih. Dari kecil saya juga udah dididik sama keluarga saya ya. Eh, Bagaimana cara kita berbagi. Meskipun kita tidak bisa berbagi dengan uang ya, kita juga minim dengan senyuman. Itu kan juga udah berbagi. Iya Jadi betul. saya emang suka dari dulu kegiatan sosial, terus acara-acara yang lainnya juga suka. Aktif juga di organisasi juga Kak, gitu. kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih Kak caranya alur pembuatan dari konten sosial di YouTube? Mungkin bisa share Oh ke gitu, teman-teman yang ada di sini. boleh. Ya. Gini, awalnya sih kalau saya sih di konsep dulu ya. Awalnya kita konsep dulu. Kita mau bikin konten seperti apa. Contoh kalau saya bikin konten sosial, udah saya bikin seperti apa alurnya. Setelah udah ada konsepnya, oke lah kita baru cari target. Setelah cari target kita videoin lah. Kita wawancarakan, kita ada pertanyaan yang harus dibahas, harus seperti apa. Setelah kita bikin video, nah ini ada yang proses editing, gitu ya. Proses editing, setelah kita editing, kita upload. Udah, itu sih, batas itu aja. Cuman Oh, kalau proses yang paling sulit di editing itu ketika saya wawancara, targetnya pakai bahasa Jawa. Nah itu, saya harus bikin subtitlenya dulu. Itu yang paling, bukan sulit sih, prosesnya agak lama. Kalau yang agak pakai bahasa Jawa, karena kan saya pengen videonya ini bisa ditonton semua orang ya, enggak hanya bahasa Jawa gitu. Cuman kalau memang orangnya sedikit kesulitan bahasa Indonesia ya udah enggak apa-apa bahasa Jawa. Jadi nanti proses videonya kita yang agak panjang gitu. Ya, bisa satu video mulai editing sampai selesai sampai upload kalau pakai bahasa Jawa itu pakai subtitle saya bikinnya itu bisa sampai 8 jaman lah, 8 jam ya Kak. 8 jaman. Sama Oke, upload ya. sama upload. Hmm, Lumayan sama ya Kak. upload. Ya lumayan. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, nah itu paling separuhnya lah 4 jaman lah. Cuman kan kita dari video itu ada beberapa kadang-kadang ya yang si target itu bicara soal politik. Nah, jadi saya menghindari pembicaraan tentang politik itu, jadi saya potong, saya cut biar tidak terjadi itulah kerusuhan nanti di Instagram atau di YouTube. Jadi saya menghindari hal-hal yang berbau dengan sara lah juga ya. Jadi enggak harus tentang suku ini. Jadi menurut saya semua itu sama. Jangan memandang hanya oh agama ini, suku ini, suku ini. Jadi kita itu memandangnya harus dengan sama manusia itu aja.
berarti Itu. dukanya Kak ya. Kalau udah dijelaskan itu tadi dukanya Kak ya. Kemudian suka Ya, suka, suka duka. sukanya ya. Suka suka duka ya. Nah, sukanya itu duka dulu ya, duka dulu ya. Nah, dukanya itu ketika proses editing mungkin di laptop mengalami trouble. Nah, itu kadang sudah lama-lama edit tiba-tiba komputer ngehang atau apa ada gangguan terus nggak ke save ngulangi dari awal itulah dukanya. Terus dukanya lagi ketika ini upload mungkin koneksi kurang baik jadi kan juga lama. Nah, sukanya, nah yang pertama itu yang paling sukanya itu targetnya itu mendoakan kita. Ketika yang kita bantu si target mendoakan kita tanpa kita yang minta ya. Contoh nih, Mas, saya doakan Masnya panjang umur, banyak rezeki, jadi seperti itu. Dan juga sebaliknya, ketika si target itu mendoakan saya juga mendoakan balik ke targetnya. Jadi sebenarnya gini, konsepnya itu gini, ketika kita memberi, sebenarnya itu pemberian itu bukan hanya untuk bapaknya. Ketika pemberian itu sebenarnya itu untuk kita. Jadi seperti cermin ya, ini kita, ini targetnya. Ketika kita memberikan si target ini, nah sebenarnya kita itu bercermin. Contoh, kita memberikan target di sini Pak, ini atau mendoakan Pak, saya mendoakan bapaknya supaya bapaknya banyak rezeki. Lah, sebenarnya kita itu mendoakan diri kita seperti itu. Konsepnya seperti itu sebenarnya ya. Bisa dipahami ya. Kak, oke. Jadi kalau kita semakin banyak mendoakan orang, sama aja kita mendoakan diri kita. Jadi seperti itu. Luar Itu biasa. sukanya. Banyak apresiasi dan juga khususnya keluarga ya. Khususnya orang tua saya juga kok kaget, kok anaknya tiba-tiba ini sih bikin konten seperti ini. Dan juga ada tetangga-tetangga itu khususnya waktu contoh ibu saya waktu belanja ke warung cerita, oh ini anaknya ini ya istilahnya juga sebagai kebanggaan orang tua juga ya. Sebenarnya saya juga tidak mencari untung dari situ sih, cuman hanya ikhlas untuk membantu dan berkarya itu aja. Oke, baiklah. Ya. Kira ada nggak Kak target untuk konten sosial di YouTube ke depannya? Mungkin ditargetkan. Hmm, hmm, target ya. Sebenarnya sih kalau masalah target sih saya flow aja ya, ngalir aja ya, nggak ada target harus ini terus ini. Intinya saya cuma berkarya aja, masalah hasil nanti hanya Tuhan yang menentukan. Cuman untuk konsep kedepannya sih saya pengen bisa berdampak kepada sesama. Contoh kalau seumpama konten saya udah besar gitu ya, saya pengen sih ngajak target yang beragama Muslim minim inilah umroh atau mungkin nanti kalau yang beragama Nasrani bisa ke inilah perjalanan agama lah istilahnya seperti itu dan istilahnya juga ingin berdampak seperti yang lain lah banyak sebenarnya seperti itu. Ini membawa dampak untuk banyak orang ya Kak ya setelah Iya, itu ya. berdampak positif untuk sesama intinya Eh, gitu. Boleh tahu gimana sih Kak caranya kita untuk bantu donasi bagi pedagang-pedagang kecil yang ada di jalan eh, biar tersalurkan gitu dari Surabaya, Info Surabaya Peduli, dari pedagang kecil juga. Mungkin bisa Oh gitu, kan Kak cara kita untuk membantu donasi. boleh. Bagi mungkin nanti teman-teman yang nonton channel ini ya kalau mau membantu boleh bisa melalui rekening ada di rekening BCA ya. Saya sebutkan boleh ya di sini ya. Ya, ke rekening BCA dengan nomor rekening 2711141482. Mungkin bisa Itu di-share ke ke rekening. Info Surabaya Kak ya atau di pedagang kecil Oh, mungkin ya. boleh. Boleh nanti setelah live ini ya nanti saya sebarkan ya. Nah, jadi mungkin buat Itu. yang mau bantu donasi pedagang-pedagang kecil yang ada di Boleh. wilayah Surabaya atau Sidoarjo dan sekitarnya, mungkin kalian bisa mendonasikan sebagian uang kita ke info Surabaya Peduli sama di pedagang kecil ya kak ya. Boleh. Mungkin Boleh. owner Kak Rizky nanti bisa disalurkan sama Kak Rizky. Kalau udah Ya, daftar juga nanti akan disalurkan ya kak donasinya kak ya. ya, ya. Jadi gini,
Saya juga bikin ini sih hashtag ya. Kebetulan saya juga pemilik akun inilah pedagang-kecil.id ya. Jadi saya bikin program yang hashtag namanya Sahabat Pedagang Kecil. Nah, karena kan sekarang kan lagi wabah ini kan corona kan. Jadi saya juga sering bicara kepada pedagang tentang dampak corona dari hasil inilah usahanya seperti apa. Ternyata kebanyakan dari target itu terkena sekali dampaknya. Usahanya, pendapatannya banyak sekali Oh ya Kak, gitu. menurut pendapat Kak Rizky, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan media sosial untuk berbuat kebaikan? Ini kan yang udah Kak Rizky lakukan ini kan salah satunya sudah mencakup media sosial untuk berbuat kebaikan. Mulai dari YouTube, Kakak sudah membuat channel untuk mereka-mereka yang Ya, kemudian dari Instagramnya sendiri kan Kakak sudah bikin untuk info Surabaya Peduli dan pedagang kecil. Kalau menurut Kakak sendiri, media sosial yang dipergunakan untuk berbuat baik atau kebaikan itu seperti apa, Kak? sebenarnya sih penggunaan media sosial kan kembali lagi ke pribadi kita ya. Mau digunakan seperti apa? Mau digunakan sebagai bisnis, mau bisa, mau digunakan secara personal juga bisa, mau digunakan untuk kegiatan sosial juga bisa. Kalau saya sendiri kebetulan sudah mengalihkan akun personal saya sebagai media untuk wadah kegiatan sosial. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya info, ada pedagang-pedagang kecil yang butuh bantuan, biasanya mungkin Kakak diinfokannya lewat DM atau bagaimana, Kak? Gini, contoh ya, ini tadi sore tadi saya habis ketemu pedagang. Jadi setelah ketemu pedagang itu nanti saya proses editing dulu, proses editing. Setelah editing, upload, baru saya post di Instagram. Alurnya seperti itu kalau saya. Kecuali kalau gini, kalau memang targetnya itu memang benar-benar mendesak ya, benar-benar mendesak. Ketika contoh kalau targetnya itu mengalami sakit, contoh sakit yang parah yang harus ditangani cepat. Nah, itu udahlah nanti videonya masalah belakangan saya share di Instagram dulu, urgent. Jadi saya coba aku open donasi dan juga saya kerjasama sama akun media sosial yang bergerak di media yang sosial gini ya. Banyak contohnya ada saya Bati, terus ketimbang ngemis itu kan juga banyak. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar urgent, langsung saya share dulu ke Instagram. Kalau memang ketika masih bisa saya jeda sedikit, proses editing, upload, selesai, baru saya share di Instagram. Jadi kedua-duanya itu memang bisa jalan bersama. Jadi antara di Instagram sama di YouTube gitu. Kalau dari aku ya, Kak, kalau aku kan sering juga nih nge-share tentang pedagang-pedagang kecil di kan Ya, Instagram aku kan macam-macam nih Kak, ada bermacam-macam konten yang biasa aku upload. Seketika aku ngupload konten-konten sosial, kemudian pedagang-pedagang kecil seperti ini tuh banyak banget yang nge-DM dan tanya, "Kakak ini lokasinya di mana ya? Ini lokasinya di mana?" Itu juga banyak banget yang akhirnya pengen bantu, pengen ke sana langsung, pengen langsung ke pedagangnya untuk membeli dan memborong daging-dagangan mereka kayak gitu. Kalau dari aku karena, wih, ngeri banget ya, misalnya mereka juga kadang kayak sedih banget tanggapannya, ada yang sering emon apa ngirim emoticon nangis juga kayak gitu kalau dari iya, iya, sama sih sebenarnya. Ketika kita posting seperti itu, banyak juga reaksi-reaksi dari teman-teman kita yang tanya ya, oh, lokasinya di mana? Nah, ini mana? Nah, jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya, ketika saya posting ada dampak baik. Contoh ini kapan hari saya pernah ini ke pedagang contoh lah, pedagang onde-onde salah satunya ya. Ketika itu di Surabaya, tepatnya di daerah Jemur Sari. Jadi ketika saya posting di situ, saya borong, saya edit, jadi dua-duanya jalan ya, antara Instagram sama YouTube sama-sama udah dirilis nih dua-duanya. Alhamdulillah banyak respon. Jadi banyak ya warga-warga Surabaya ya khususnya ya, datang ke mbahnya itu, langsung diborong. Biasanya sih berangkatnya beliau itu mulai jam 5 pagi,
ya setelah sholat subuh lah sampai siang. Ketika saya posting di situ, subuh datang jam 7 pagi udah pulang, udah habis. Jadi ada dampak positifnya juga. Saya juga bersyukur, saya juga senang. Wah, alhamdulillah nih ternyata kegiatan seperti ini mendapat baik gitu loh. Ada dampak positifnya bagi para pedagang. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita malam ini, atau mungkin ditanyakan ke Ya, Aris? boleh, silakan. Dan juga ini saya ada hashtag sahabat pedagang kecil, yaitu. Jadi kalau memang teman-teman ada informasi daerah Surabaya dan Sidoarjo ada yang sekitarnya lah. Kalau ada informasi para target yang perlu saya datangi ya, tidak apa-apa kasih info aja. Itu bisa langsung ke Instagram saya atau ke pedagangkecil.id itu aja. Oke, nanti kalau misalnya dari teman-teman Yofi ada teman-teman yang mau menyalurkan donasinya, nanti juga bisa aku kasih infonya di pedagang kecil sama di info pedagang kecil sama info Surabaya. Ntar aku akan share Ya, untuk open donasinya dari Yofi. Kalau ya. dari teman-teman dari Kak Rizky pun langsung aja ke pedagang kecil sama info Surabaya atau mungkin ke Instagram Kak Rizky ya Kak? Boleh, silahkan. Ya, mudah-mudahan juga dengan adanya kegiatan yang ini positif juga berdampak bagi sesama ya. Khususnya juga sekarang kan lagi wabah corona. Bagaimanapun kita yang merasa mampu, cobalah kita ketuk hatinya untuk ini loh, ada saudara-saudara kita yang perlu dibantu gitu. Jadi seperti itu. Yang mudah-mudahan juga berdampak baik untuk sesama Karena kan gitu. ini COVID-19 ini juga berdampak ke segala aspek ya Kak, mulai dari Iya, ekonomi, benar. bisnis, dari pendidikan, kemudian dari politik juga, banyak sekali pendidikan juga, banyak sekali dampak-dampak yang akhirnya terkena dari wabah ini ya Kak ya di Indonesia. Oke. Iya, benar. Mungkin dari teman-teman. Khususnya pedagang kecil ya. Mm-mm. Hmm. Oke. Udah. Kita tunggu dari teman-teman ya Kak, mungkin ada yang tanya. Jadi buat teman-teman yang mau open donasi untuk pedagang-pedagang kecil di wilayah Surabaya dan sekitarnya, mungkin nanti setelah live ini akan di-share untuk open donasinya. Kalian bisa langsung aja ke rekening yang dituju tersebut di pedagang kecil atau di info Surabaya Peduli. Kemudian untuk Ya, teman-teman kalau memang ada info seputar pedagang-pedagang kecil di daerah Surabaya atau Sidoarjo, kalian bisa menginfokan. Kalau dari temen Yofi mungkin bisa ke Yofi juga, terus ntar aku akan sampaikan ke info pedagang kecil sama info apa Surabaya Peduli ya Kak ya tadi. ya. Info Surabaya Peduli. Aduh, terima kasih banyak Kak Rizky atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Oh ya, terima kasih kembali. Terima kasih banyak untuk Hmm, yang diberikan mulai dari konten YouTube-nya, sukses selalu untuk ya, konten Kak, Instagram-nya, amin. yang dilakukan sama Kak Rizky semuanya akan berdampak baik juga ke Kak Rizky dan membawa dampak Amin. Amin. Berdampak untuk sesama. ya. Dan ke teman-teman yang udah join, terima kasih juga untuk event penyelenggara untuk info Surabaya Peduli dan pedagang semoga makin Ya, sukses. Terima kasih juga amin. udah mengundang Yofi dan Kak Rizky juga untuk berbincang-bincang Ya, yang kayak. ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton malam ini, khususnya juga untuk Kak Yofi, mudah-mudahan saya doakan sehat selalu, banyak rezeki, dan dilancarkan dalam segala hal. Itu Amin. ya, amin. Oke ya. Ya, Terima kasih banyak Kak Rizky. ya, Semuanya terima kasih kembali. join live Ya, pada malam. ya, Terima kasih ya, guys. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.